Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budianto, apoteker di Apotek NHBC. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang diabetes mellitus tipe 2. Jadi penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu kaitannya dengan ketidakmampuan insulin untuk jadi pankreasnya memproduksi insulin memang. Kalau tipe 1 kan tidak terjadi pankreasnya rusak sehingga dia tidak memproduksi insulin. Sedangkan kalau pada diabetes tipe 2 itu mereka memproduksi insulin. Produksi insulin, tapi insulinnya tidak cukup. Ada sebenarnya beberapa obat ya, kayak misalnya obat-obat biguanida yang fungsinya untuk meningkatkan perubahan dari gula darah menjadi gula otot, kemudian meningkatkan pembakaran pada gula otot. Cuma metformin itu salah satu contohnya. Itu akan sangat baik jika dilakukan dengan olahraga. Kalau tidak dengan olahraga ya percuma sebenarnya kan gitu. Tidak kan supaya terbakar ya cadangan gula otot itu. Nah, ini hal-hal yang hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi bahwa si diabetes tipe 2 itu utamanya itu karena makanan. Makanan yang tidak diatur. Kalau Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Abasa ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu ila ta'amih, ya. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Makanan yang sangat beresiko untuk penyakit diabetes tipe 2 itu ya makanan yang manis-manis, yang gula. Dan memang kita sulit sekali untuk menahannya ya. Karena memang enak gitu ya. Permen, es krim, itu kan makanan yang enak gitu ya, yang luar biasa nyaman ya, dengan berbagai macam sirup gula gitu ya, terus sirup fruktosa yang harganya juga terjangkau, jadi harganya murah, lebih manis, tapi lebih berbahaya bagi tubuh kita. Nah, memang hal-hal yang seperti ini yang jadi jadi hambatan utama. Dan untuk penyakit diabetes tipe 2 ini memang sebenarnya masih sangat banyak harapan untuk bisa sembuh. Namun saya mendapati di pasien-pasien saya itu yang tidak mau mengambil diet. Jadi tidak mau bersusah payah. Ya akhirnya ya mereka malah meminta untuk bisa diresepkan insulin. Saya bilang saya nggak bisa. Anda harus ke dokter, dan ke dokter itu pun nanti akan dokter yang berhati-hati, dia akan meminta Anda untuk melakukan cek HbA1c. Kalau HbA1c-nya lebih dari 7%, Anda baru akan direkomendasikan untuk menggunakan insulin. Tapi kalau diabetesnya itu kurang dari HbA1c-nya kurang dari 7%, belum perlu insulin gitu. Masih perlu diet dengan bantuan obat-obat yang lain, metformin, glimepirid, glibenclamid dan sebagainya. Yang itu nanti akan mau tidak mau ya memang membantu atau menuntut kita untuk mengatur diet kita dan juga meningkatkan aktivitas fisik kita. Nah, ada satu nih, beberapa waktu ini saya itu melihat atau mendapati ada pasien-pasien yang mendapatkan resep akarbose. Jadi akarbose ini sebuah obat yang sebenarnya cukup populer di India dan Cina, tapi tidak laku di Amerika Serikat. Tidak lakunya kenapa? Karena akarbose ini, kalau menurut saya ini ya, akarbose ini kan obat yang akan menghambat enzim pencernaan. Jadi dia dimakan bersama dengan makanan, dengan segelas air putih penuh ya, diminum pada saat makan. Kenapa pada saat makan? Sebab si akarbose ini dia akan mengikat atau menghambat dua macam enzim ya, enzim amilase yang akan memecah karbohidrat, sehingga karbohidratnya itu nggak akan terpecah, tidak tercerna. Ya artinya apa? Memang akarbose itu hanya diindikasikan bagi orang-orang, pasien-pasien yang tidak patuh pada diet, yang nggak mau diet, yang udah berkali-kali diberitahu tetap gagal gitu. Nah kalau di Amerika gitu ya, yang saya baca itu mereka tidak ada BPJS ya, tidak ada Universal Health Coverage, sehingga mereka harus membiayai asuransi mereka sendiri. Jadi mereka mikir-mikir, kalau saya nanti sakit saya akan dikenai biaya yang besar. Jadi saya harus mengatur diet saya. Dengan sendirinya akarbose nggak laku. Sebab akarbose itu di sisi lain digunakan untuk
menolong orang-orang yang tidak mau diet gitu loh. Jadi saya itu cuma khawatir begini, beberapa pasien saya ya, pasien yang menggunakan akar boso itu, saya khawatir nanti akan terlena justru tidak mengukur dietnya, tidak tidak melakukan diet dengan baik karena udah ada obatnya. Nah, ini kan yang berbahaya. Lah nanti makanan kita tidak tercerna, hanya terbuang begitu saja. Ini kan jadi serba salah gitu loh. Kenapa tidak kemudian kita makan berbagai macam alternatif karbohidrat, lalu melakukan olahraga, melakukan diet dengan baik. Itu kan cara agar kita tidak tergantung pada obat. Jangan sampai kita tergantung pada obat. Nah, intinya begitu. Di diabetes tipe 2 ini, diet yang paling baik atau terapi yang paling baik itu adalah dengan diet, dengan memperbaiki pola makan kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih, dan agar manusia-manusia itu memperhatikan apa yang kita makan, apa yang dimakan, apa yang masuk dalam perut kita. Ini kesehatan yang menjadi investasi kita bagi baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Begitu. Terima kasih. Semoga sedikit ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.